Itu ponakan sampean ta? Iya, itu ponakan. Main apa itu di belakang itu? Kok kayaknya ada? Oh, enggak, itu main sendirian. Enggak, itu enggak main sendirian itu. Itu ada temannya. Nah, itu jadi anak itu seolah-olah bermain sendiri, tapi padahal dia itu bermain dengan temannya yang berwujud tak kasat mata. Oke, jumpa lagi di channelnya Rasa Misteri. Karena begini ya wes suwe ya cut. Oke, jumpa lagi dengan Rasa Misteri. Dimana ada rasa pasti ada misteri. Kali ini Om Andi memiliki cerita misteri yang sangat misteri sekali. Tanpa basa-basi, langsung aja kita persilakan Om Andi. Monggo. Cerita ini diawali dulu pada saat kecil. Gadis ini waktu kecil dia itu punya semacam bakat gitu, tapi dia sebenarnya nggak menyadari kalau dia itu memiliki kemampuan atau bisa berinteraksi dengan makhluk astral. Nah, yang terjadi pada saat itu ketika dia bermain ke rumah pamannya. Rumah pamannya ini kan rumah tua ya, rumah zaman Belanda ya, rumah dinas. Rumah dinas itu kan biasanya identik dengan rumah-rumah kuno yang bangunannya bangunan sudah lama. Nah, di situ dia sedang bermain sendirian ini ya, tidak ada temannya. Tapi seolah-olah dia itu bermain dengan teman. Jadi seperti ada teman yang menemaninya. Itu yang mengetahui itu adalah saudara dari pamannya itu, yang kebetulan dia juga datang berkunjung di situ. Nah, ketika berkunjung ditanya, itu ponakan sampean ta? Iya, itu ponakan. Main apa itu di belakang itu? Kok kayaknya ada? Oh, enggak, itu main sendirian. Enggak, itu enggak main sendirian itu. Itu ada temannya. Nah, itu jadi anak itu seolah-olah bermain sendiri, tapi padahal dia itu bermain dengan temannya yang berwujud tak kasat mata. Nah, konon punya cerita. Nah, dulu sebelum dihuni sama pamannya itu, bangunan itu pernah dihuni oleh petinggi zaman Belanda dulu, yang salah satu putranya itu meninggal di situ karena sakit. Tidak tahu kenapa. Nah, tiba-tiba itu sebutannya sinyo, kalau dia nyebutnya itu sinyo. Jadi waktu itu bermain ya sama si anak gadis kecil tadi itu, bermain itu keluar dari, jadi diceritakan si cowok itu keluar dari belakang lemari, tahu-tahu keluar gitu aja, terus tersenyum sama cewek kecil tadi. Nah, kemudian karena sama-sama kecilnya, dia nggak menaruh rasa curiga sama sekali dengan munculnya atau hadirnya sosok astral tersebut, tapi malah justru sosok astral itu diajak bermain dengan riang gembira. Jadi seolah-olah itu bermain seperti itu. Nah, kejadian itu terus berulang-ulang. Setiap kali dia main ke situ ya kejadiannya seperti itu. Dan bakat itu ternyata tidak selesai di situ aja. Ketika di rumah pun dia sering melihat sesuatu yang tidak wajar atau tidak biasa dilihat oleh orang-orang seperti kita gitu.
Salah satunya ketika dia mau ke kamar mandi di belakang itu kan ada pompa, yang zaman dulu itu ada pompa jungkajung gitu loh, apa namanya, pompa dragon gitu ya kalau sebutannya itu. Nah ketika dia mau ke kamar mandi itu ada sosok bayangan putih yang muncul di balik pompa itu, jadi keluar gitu, keluar. Ya karena takut dia masuk, tidak jadi keluar ke kamar mandi, kemudian menutup pintu dan ngintip dari belakang jendela. Diintip. Setelah diintip, tiba-tiba itu makhluk itu menghilangnya itu lenyap kayak ditelan bumi gitu. Masuk, ditelan masuk ke dalam. Setelah masuk itu, nah baru dia berani untuk melanjutkan aktivitasnya untuk ke belakang. Nah besoknya dia cerita ke ibunya, "Bu, saya tadi malam kok lihat kayak gini-gini." Oh enggak ada itu, enggak ada yang percaya kalau dia itu sering lihat seperti gitu, enggak ada sama sekali yang percaya. Cerita lain, kamar dia posisinya ada di depan. Nah ketika itu di padukan atau ada semacam apa ya, tempat duduk itu loh, kalau di depan rumah itu kan ada tempat duduk yang dari beton itu. Di situ ada dua orang tua yang sedang berbicara, entah berbicara apa. Nah, gadis itu juga bisa melihat bayangan itu membicarakan sesuatu, tapi kakaknya, adiknya, karena satu kamar itu kan ditempati sama 3 orang bersaudara, cewek semua. Tapi yang bisa melihat yang satu tadi itu, yang main sama Sinyo juga yang melihat tadi itu bayangan putih di kamar mandi itu. Yang lain nggak melihat, hanya dia sendiri. Dikasih tahu, "Kak, itu loh Kak, di luar itu loh Kak, ada orang tua itu siapa?" Yang satunya pakai jubah putih, sebenarnya satunya nggak pakai tapi jenggotan itu loh siapa. Kayak tetangga kita lah, harus ngomongin apa. Kakaknya juga ikut lihat, tapi kakak mana? Nggak ada. Seperti itu. Dan itu berulang sampai pada saat dia kuliah. Nah, ini ceritanya udah beda ya. Dia kuliah di Jogja untuk menempuh pendidikan. Pas itu dia mendapatkan kos-kosan di daerah kota dekat keraton yang ada jendela di sebelah barat, tidak salah seperti itu. Ini ceritanya itu gitu. Dia yang cerita maksudnya. Nah, dulu sebelum dihuni oleh si cewek ini, sudah sering memang ada cerita yang mengatakan kalau di situ itu sering ada kayak ada orang berbaris itu, cuman nggak pernah kelihatan wujudnya itu seperti apa, itu tampilannya seperti apa, itu nggak pernah. Tapi karena dia sudah punya bakat untuk melihat seperti itu, nah pada saat kejadian rumor itu, berita bahwa di kos-kosan itu sering ada tentara berbaris. Nah, itu dia penasaran, adakah betul itu tentara berbaris lewat di daerah kos-kosan sini. Nah, karena saking penasarannya, dia melihat, membuka ke arah jendela itu. Dilihatnya tentara baris itu suara sayu mulai terdengar. Dia sudah melihat dibukanya jendela itu, dan kemudian semakin dekat, dan ternyata yang dilihat tentara berbaris semuanya itu sudah semua tentara itu tidak ada kepalanya semua. Nah, dia saking terkejutnya, kemudian dia menutup jendela tersebut dan tidak pernah lagi untuk melihat keluar ketika ada kejadian-kejadian seperti itu di daerah kos-kosannya. Itu fenomena-fenomena yang pernah terjadi sama seorang teman yang pernah mengalami kejadian-kejadian mistis spiritual yang dialami ketika dia masih kecil dan sampai dia dewasa seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan, lain kali
saya akan bercerita lain tentang misteri-misteri lain yang mungkin bisa dijadikan cerita untuk teman kalian di rumah. Rizky, monggo. Oke, sekian dulu ya video dari kita, dan jangan lupa subscribe channelnya Rasa Misteri, karena di mana ada rasa pasti ada misteri.